Halo, saya Steven. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai analisa dan perancangan sistem informasi konsinyasi. Pertama kita mulai dulu dari apa itu konsinyasi. Konsinyasi atau konsignee merupakan salah satu metode dalam melakukan penjualan atau pembelian barang. Lebih umum dikenal dengan nama metode titip jual barang. Metode ini merupakan metode titip jual yang dimana artinya pemilik barang menitipkan barang kepada toko yang dipilih dan bila barang tersebut terjual, maka pihak toko baru akan membayar kepada pemilik barang. Kenapa dipilih metode konsinyasi ini? Keuntungan dalam menggunakan metode konsinyasi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemilik produk atau barang atau consignor dan dari sisi penjual atau consignee. Jadi pemilik barang itu disebut juga sebagai consignor dan sisi penjual atau pemilik toko disebut sebagai consignee. Bagi pemilik produk atau consignor, keuntungannya adalah yang pertama memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Dengan melakukan perjanjian perjualan konsinyasi, pihak konsignor akan memperoleh keuntungan seperti memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Produk Anda dapat dipasarkan sesuai keinginan Anda di toko atau di tempat yang sudah memiliki pelanggan, sehingga Anda tidak perlu lagi mengeluarkan biaya promosi di tempat tersebut. Yang kedua adalah menghemat biaya SDM dan biaya pelayanan. Produk yang dititipkan kepada pihak penjual tentu saja akan langsung dijual oleh mereka, sehingga Anda tidak perlu lagi melayani konsumen atau pelanggan secara langsung. Dengan demikian, cara ini dapat menghemat biaya SDM untuk melakukan pemasaran ataupun biaya pelayanan. Yang ketiga, fokus terhadap produk. Kelebihan selanjutnya yang diperoleh dari consignor adalah dia dapat lebih fokus kepada kualitas produk yang akan diproduksinya. Selain itu, Anda juga dapat melakukan inovasi-inovasi agar produk jauh lebih unggul. Pemasaran produk dan penjualan telah diatasi oleh consignee. Begitu, pastinya consignor bisa lebih menghemat waktu untuk mengembangkan produknya lebih jauh lagi. Yang berikutnya adalah keuntungan bagi pihak penjual atau consignee. Yang pertama adalah dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Seperti diketahui bahwa pihak penjual hanya menjual produknya saja, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Biasanya penjual akan menambahkan harga dari harga yang ditetapkan. Tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, pihak penjual juga biasa mendapatkan fee atau komisi dari pihak produsennya. Yang kedua adalah resikonya lebih kecil. Kelebihan lain bagi penjual adalah resiko yang kecil. Resiko yang dimaksud yakni resiko barang tidak laku. Jika barang tidak laku atau rusak, maka consignee tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut. Hanya saja pendapatan atau keuntungan saja yang akan menurun karena produk itu tidak terjual. Yang ketiga adalah display produk bertambah. Dengan adanya penitipan barang atau produk akan membuat toko Anda lebih banyak barangnya, sehingga pilihan juga lebih banyak. Dan akan menambah jumlah barang yang dijual dalam displaynya otomatis. Selain itu, penambahan produk tersebut tanpa harus mengeluarkan modal. Sehingga ini akan sangat membantu penjual untuk mendapatkan keuntungan ekstra. Dari penjelasan mengenai sistem penjualan atau pembelian konsinyasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem ini mencakup dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik barang atau consignor, dan yang pihak kedua adalah penjual atau consignee. Jadi, untuk dapat melakukan perancangan sistem informasi konsinyasi, kita harus memilih sistem informasi ini nantinya akan digunakan oleh pihak mana. Jadi, kita harus fokus untuk sistem informasi ini dipakai oleh salah satu pihak. Pada pihak penjual, masalah yang biasanya akan dihadapi dalam menerapkan metode konsinyasi adalah pemisahan stok barang dan menghitung keuntungan dari komisi penjualan barang konsinyasi. Sedangkan pada pihak pemilik barang, dia akan lebih membutuhkan sistem yang dimana dapat mencatat kemana saja barang yang dititip jualkan, kapan dia titipkan barang tersebut,
Lalu juga melakukan update terhadap stok barang internal ketika dia melakukan titipan barang tersebut, dan apakah barang titipan tersebut sudah terjual, semua itu harus dicatatkan. Lalu berapakah komisi yang akan dia keluarkan untuk sang pemilik toko atau penjual. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas mengenai analisa dan perancangan sistem informasi konsinyasi pada pihak pemilik barang. Sebagai pemilik barang, pengguna sistem informasi ini menginginkan sistem dapat mencatat data barang, jumlah stok barang, data toko, data barang yang dititipkan, dan laporan penjualan barang tersebut. Berikut saya tampilkan DFD sederhana yang dapat menjelaskan alur bagaimana sistem ini akan berjalan. Yang pertama adalah kita lihat dari diagram ini memiliki dua entitas user, yaitu admin dan pemilik. Sebagai admin harus dapat bisa melakukan pertama, menambah data barang. Kedua, melakukan update stok barang. Lalu menambahkan data toko, menambahkan data barang yang dijadikan barang konsinyasi, lalu mengupdate stok barang konsinyasi tersebut. Kita dapat lihat dari diagram ini, data barang yang didapatkan oleh pihak admin akan ditambahkan melalui proses tambahan data barang, dan data barang tersebut akan disimpan ke dalam database sebagai data barang. Lalu data barang tersebut akan ditarik sebagai informasi di proses kedua, yaitu ketika admin akan menambah stok barang tersebut atau mengurangi stok barang tersebut ketika terjual secara manual, secara normal. Dan data tersebut juga akan diupdate ke dalam database, disimpan dalam data stok barang. Lalu admin juga akan menambahkan data toko, di mana barang akan menjadi partner, toko yang akan jadi partner kita dalam melakukan proses jual beli konsinyasi. Data tersebut ditambahkan, lalu data toko tersebut yang sudah disimpan dalam database diambil dalam proses selanjutnya, yang akan sebagai relasi dalam menambahkan data barang konsinyasi. Ketika kita pilih toko A, lalu kita tambahkan, barang yang ini kita titipkan di toko ini. Jadi kita menambahkan data barang tersebut dititipkan di toko tersebut. Data barang tersebut juga dapat diambil dari database yang sudah ada. Lalu dia akan mengupdate stoknya, berapa jumlah barang yang dititipkan. Lalu ketika barang tersebut sudah terjual, si pihak pemilik, pihak penjual konsinyasi ini mendapatkan informasi, barang ini udah terjual segini, dapat dari toko infonya kan. Update barang konsinyasi, terjual sekian. Lalu dari semua proses ini akan mengenerate report yang akan diberikan kepada pemilik. Kita lihat dari diagram ini adalah ada 1, 2, 3 buah report. Yang pertama adalah report laporan stok barang. Laporan stok barang ini untuk diketahui pemilik, barang saya sekarang di gudang ada berapa, internal ada berapa, begitu kan. Lalu ada juga laporan barang konsinyasi. Dia dapat mengetahui, di toko ini kita menitipkan barang ini saja, ini. Di toko yang mana barangnya apa saja. Lalu ada juga laporan stok barang konsinyasi. Laporan stok barang konsinyasi ini akan berisi toko ini, barang ini terjual berapa, sisa berapa, stoknya berapa. Dari semua laporan ini, pemilik dapat melakukan analisa lebih mendalam terhadap proses bisnisnya. Contohnya, di toko A, di lokasi ini, rupanya barang ini kurang laku. Sedangkan di lokasi lainnya, barang ini laku. Dia dapat memindahkan barang tersebut ke toko lain dan dilakukan balancing terhadap barang tersebut. Mungkin di toko ini bakal lebih laku barang ini, dilihat dari statistik kan. Barangnya akan ditambah, sedangkan barang yang kurang laku dipindahkan ke toko lain sebelum barang itu expired, rusak, atau sebagainya. Tergantung dari jenis barangnya. Dan otomatis sistem ini akan sangat membantu pemilik usaha dalam melakukan mengambil keputusan. Jadi akan menjadi sebuah decision making. Dan otomatis perusahaan sistem ini akan menambah keuntungan dan kemudahan dari usernya. Lalu ketika itu sudah kita buat DFD-nya, proses selanjutnya dalam analisa dan perancangan sistem informasi adalah merancang menunya.
Karena di proses-proses ini kita membutuhkan setidaknya ada 5 menu. Menu untuk menambah data barang, mengupdate stok barang, tambah data toko, tambah data barang konsinyasi, dan update stok barang konsinyasi. Dan bisa juga sebab menu untuk mengenerate laporan tersebut, lalu menu untuk manajemen user. Selanjutnya adalah merancang laporan. Merancang laporan ini kita merancang bentuknya laporan seperti apa. Dan dalam merancang laporan ini kita harus melakukan survei, melakukan analisa langsung ke lapangan. Kita melihat laporan yang sudah ada itu bentuknya gimana. Kita tanyakan kepada usernya, komponen apa saja yang perlu diupdate, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi dari laporan tersebut. Sehingga kita dapat laporan yang diinginkan, yang diperlukan oleh si user. Lalu kita merancang database-nya. Database sebagai tempat penyimpanan data ini sangat krusial. Kita harus merancang sebagaimana database itu agar barang tidak terjadi double, tidak barang juga datanya lebih rapi. Bagaimana dengan relasinya, seperti barang A ke stok barang, database table barang ke table stok barang. Jadi stok barang ini mempunyai foreign key ke primary key-nya data barang. Dan seperti itu. Lalu kita akan melakukan identifikasi perangkat keras, yaitu komputer klien. Dari sistem yang akan kita kembangkan ini, minimal komputer klien ini membutuhkan prosesor dual core dengan menggunakan RAM 4 GB. Kenapa RAM 4 GB ini? Karena pada tahun 2020 ini RAM 4 GB sudah menjadi standar minimal dalam penggunaan komputer. Dikarenakan juga karena ini merupakan aplikasi standalone tanpa server, artinya database yang akan dipakai juga berproses di komputer tersebut, maka dibutuhkan resource yang lebih yang untuk nantinya dialokasikan dan dipakai oleh server database yang di dalamnya. Belum lagi kita juga akan membuka aplikasi tersebut. Nah, lalu kita membutuhkan perangkat input seperti mouse, keyboard, lalu perangkat output, monitor, printer, dan juga sebuah UPS. Ini UPS sangatlah penting. Seringkali dilupakan. Kenapa UPS ini yang sangat penting? UPS itu adalah uninterrupt power supply, yang dimana dia akan menjaga komputer tetap hidup ketika terjadi gangguan listrik padam dan sebagainya. Jadi komputer tidak mengalami force shutdown. Dan kenapa begitu? Force shutdown ini sangat berbahaya, apalagi ketika komputer masih menggunakan mechanical hard disk. Hard disk menggunakan piringan magnet. Data akan korup, itu yang terjadi. Ketika data korup, otomatis proses bisnis akan terhenti. Lalu perangkat keras juga dapat rusak karena ketidakstabilan listrik, karena UPS ini juga akan menetralisir listrik menjadi lebih stabil. Lalu kita akan membahas perangkat lunak. Untuk memudahkan penggunaan user, operating system yang disarankan adalah menggunakan dari Microsoft yang terbaru, yaitu Windows 10. Dan kenapa kita menggunakan Windows 10? Karena ini masih disupport oleh Microsoft. Jadi ketika ada permasalahan sekuritas, bug, itu masih akan mendapatkan update. Karena menggunakan operating system terbaru, sistem ini jika dibangun menggunakan desktop-based application, itu harus menggunakan minimal Visual Basic.NET. Visual Basic.NET yang disupport bisa 3 atau 4.0. Jangan menggunakan Visual Basic 6.0 atau Visual Basic.NET 2.0 karena akan mengalami isu permasalahan dalam kompatibilitas aplikasi dengan operating system, juga dengan database ya, karena database akan berhubungan erat dengan framework yang kita pakai. Bisa juga menggunakan Java. Java ini lebih global. Dia bisa di running, yang penting mempunyai JRE, Java Runtime Environment. JRE ini tersedia untuk banyak operating system. Bahkan Windows lama 7, Windows 7 atau Windows XP juga masih bisa menggunakannya. Juga bisa dijalankan di Mac OS dan juga Linux. Karena JRE ini bersifat open source, juga mudah untuk dikembangkan. Lalu bisa juga kita membangun aplikasi ini dalam bentuk web application. Web application ini kita bangun dengan backend PHP ataupun Node.js. Lalu kita membuat
front end-nya, tampilannya. Kenapa malahan sebenarnya lebih disarankan dalam bentuk web application? Karena web application ini bentuknya sekarang lebih banyak dipakai. Juga bisa dipakai di multi device tanpa tergantung dengan operating system, framework, runtime, dan sebagainya. Juga bisa dijalankan melalui handphone, ponsel, iPad, tablet, dan sebagainya. Lalu, ketika kita menggunakan web application, akan lebih mudah dikonversi menjadi sebuah sistem berbasiskan client server. Karena itu dalam berbentuk web, kita tinggal mengalihkan server database dan server pemrosesan back-end-nya itu ke perangkat terpisah. Klien tinggal mengakses melalui sebuah URL IP address atau website. Lalu, setelah dilakukan setelah dilakukan penganalisaan lebih lanjut, kita akan melakukan rencana implementasi, menyusun sebuah rencana implementasi, yaitu melakukan testing terhadap setiap menu dan fungsi yang ada, guna memastikan tidak adanya bug yang akan mengganggu aktivitas operasional pengguna. Lalu kita harus menyiapkan training terhadap user yang akan memakai sistem ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan change over atau perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, atau lebih bisa disebut sebagai migrasi, implementasi sistem tersebut dan akan dipakai oleh user. Lalu setelah sistem sudah berjalan, ada yang harus kita lakukan lagi, yaitu meminta feedback dari user. Apakah ada masalah yang dihadapi atau ada bagian yang tidak sesuai dengan proses bisnis klien. Jika ada, maka feedback tersebut akan sangat berharga karena kita akan ketika melakukan maintenance dan pengembangan sistem lebih lanjut, melakukan perbaikan terhadap sistem akan lebih mudah. Jika ada bug akan lebih mudah diperbaiki ketika kita mendapatkan feedback dari user. Kalau tidak, kita tidak akan tahu ada error atau bug di bagian mana. Dan menambah fungsi yang ada sesuai permintaan user. Salah satu hal terpenting dalam melakukan maintenance tersebut adalah menentukan jadwal kunjungan. Menentukan apakah maintenance akan dilakukan secara on-site, langsung ke lokasi, atau dilakukan secara remote. Karena ini merupakan sistem informasi aplikasi bisa dilakukan secara remote maintenance-nya selama perangkat keras tidak bermasalah. Untuk melakukan remote, klien harus memiliki koneksi internet. Lalu, kita juga harus melakukan backup database agar ketika terjadi force majeure atau kegagalan dari sistem tersebut yang disebabkan oleh database yang korup, hardware yang rusak karena umur, listrik, atau bahkan karena bencana alam, itu akan menyebabkan data klien terpengaruh. Jadi jika kita ada data backupnya, klien tidak akan kehilangan seluruh datanya. Masih bisa kita lakukan restore balik. Lalu ketika semua ini sudah dijabarkan, diimplementasikan, dijalankan, kita akan mendapatkan implementasi sistem yang berurut dan benar gitu. Ya. Jadi sistem tersebut bisa di-maintain lebih lanjut dan diberikan service ke depannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisa dan perancangan sistem informasi konsinyasi. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf dan terima kasih.